Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ta'lim kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan wasilah dan kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim walhamdulillahi rabbil. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, yang terus kita bisa gunakan dalam rangka mengabdi dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ilmu menyebabkan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Oleh Allah diangkat derajat kita, dihilangkan segala penyakit, kesalahan yang ada dalam diri kita. Dan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sedang sakit, semoga segera oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya ayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Begitu sangat besar karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu sangat banyak dalam hitungan menit, detik, bahkan hembusan napas kita. Kita semua bergerak atas dasar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya bagi kita selaku hambanya, selaku hamba yang senantiasa mendapatkan banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, di balik semua fasilitas-fasilitas nikmat Allah berikan kepada kita, Allah tidak pernah mau sedikit pun menuntut balasan dari kita. Allah juga tidak perlu menghitung-hitungnya berapa banyak kenikmatan sudah dilakukan, dimanfaatkan oleh kita. Tapi berdasarkan Quran surah Ibrahim ayat ke-7, Allah hanya minta, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, jikalau kalian mampu bersyukur atas limpahan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, la azidannakum. Lam di sini lam lil juhdi kalau dalam ilmu nahwi, Pak, yang artinya menyatakan kesungguhan. Ditambah di belakang ada nun yang bertasdid untuk menguatkan. Jadi artinya la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan benar-benar menambahkan kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Subhanallah. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana caranya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama membagi cara bersyukur itu kita bisa aplikasikan di dalam 3 perkara, Pak. Berapa perkara? 3.
Syukur yang pertama kata para ulama adalah asyukru bil lisani. Yang kedua asyukru bil qalbi. Yang ketiga asyukru bil arkani. Yang pertama kata para ulama, yang Allah inginkan dari kita di balik semua nikmat-nikmat sudah diberikan kepada kita, bisa dituangkan yang pertama bil lisani, syukur kita bisa laksanakan melalui lisan kita. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Mengaplikasikan rasa syukur lewat lisan kita? Salah satunya dengan cara kita berzikir memuji kepada Allah dikala kita sedang dan terus-terusan mendapatkan kenikmatan, sehingga terucap dari lisan kita mudah untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Subhanallah. Apa arti alhamdulillah, Pak? Segala puji hanya untuk Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, keberuntungan, nasib yang baik, yang terkadang tidak diduga-duga datangnya dari mana, Pak? Tiba-tiba datang. Maka yang pertama harusnya kita lakukan adalah dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, orang Islam biasanya ditambahkan cara mengekspresikan rasa syukur tidak hanya dengan lisan, terkadang ditambahkan dia dengan melaksanakan apa itu, Pak? Sujud. Yang disebut dengan sujud syukur. Dia langsung turun ketika dia berdiri, turun ketika dia dapat kabar gembira dikala sedang duduk, menyungkurkan badannya dimanapun dia berada, langsung bersujud kepada Allah Ta'ala, mengucapkan terima kasih dalam sujudnya. Itu adalah cara aktualisasi syukur yang pertama dengan lisan kita. Ketika kita mendapatkan kabar gembira, wah, jangan sampai kita langsung membangga-banggakan diri kita. Oh, pantas, siapa dulu gua gitu loh. Nah, berarti orang yang seperti ini yang pertama udah gak masuk ini. Karena langsung ujub. Apa ujub itu, Pak? Membangga-banggakan diri. Oh, pantas saya matu dapat ini juga. Siapa dulu gua kan memang usahanya juga dari kemarin. Wah. Iya, Pak ya. Kalau sudah terkena penyakit ujub, nanti timbul yang kedua. Takabur. Apa takabur itu, Pak? Sombong. Wah, akhirnya menyombongkan dirinya. Kalau sudah sifat takabur yang kedua, yang ketiga nanti pada akhirnya akan merendahkan orang lain. Emangnya loh, gua nih lihat. Dari kemarin udah ini itu segala macam lalu gitu. Nah, ini bahayanya. Tapi ketika kita mendapatkan kabar gembira, mendapatkan kenikmatan yang tidak disangka-sangka, subhanallah, yang pertama kita ucapkan dari lisan kita kalimat alhamdulillah. Bahkan dalam Al-Quran dianjurkan kita menyebutkan hadza min fadli rabbi. Ini semua berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Kita dituntut untuk memuji kepada Allah, mengagungkan Allah, agar kita tidak menjadi hamba yang lupa bahwa di balik kenikmatan, kebahagiaan, ya, kesenangan yang kita sekarang dapatkan, seutuhnya itu bukanlah milik kita. Kita hanya ketitipan doang, kita hanya keamanahan doang.
Ingat wahai manusia, itu bersifat sementara dan suatu saat akan diambil oleh Zat yang Maha Punya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus belajar, kata almarhum Zaiduddin MZ, menjadi orang yang tidak memiliki, apalagi kalau masalah dunia kita miliki sampai masuk ke dalam hati, wah itu berbahaya, Pak. Kenapa? Karena dia nanti akan merasa memiliki. Padahal semua dunia, gemerlap dunia, kenikmatan dunia, itu hanya bersifat sementara, kita hanya dititipi. Karena kita tidak memiliki, hanya merasa dititipi, dia tidak akan pernah stres, dia nggak akan pernah sakit, dia nggak akan pernah kecewa saat itu tidak berada dalam genggaman dirinya. Kenapa? Karena dia yakini uang saya mah cuma dititipi aja. Kalau sudah kembali dan waktunya diambil oleh yang punya, ya ora apa-apa, dan memang dasarnya bukan punya saya, kan gitu. Betul betul. Maka belajarlah, kalau kata almarhum Zaiduddin MZ, supaya kita nih hati tidak rasa memiliki terhadap dunia. Belajarlah dari tukang parkir, Pak. Benar ya? Tahu tukang parkir, Pak? Bapak yang biasa berangkat ke Jakarta, kalau naik kereta titipin motor di stasiun mana? Bojonggede. Iya, Pak ya? Yang punya mobil lahannya luas titipin juga, Pak. Tukang parkir itu hitungan menit, padahal kerjaan dia cuma udut, cuma ngopi, sama baca koran. Tapi motor mobil dalam hitungan menit sudah penuh tuh di lahan parkir. Bener apa enggak? Wah, luar biasa. Datang satu bawa motor PCX, Bang titip ya. Udah taruh aja, kuncinya gantung di sana. 5 menit kemudian datang mobil Innova. Wah, Bang ini saya titip kunci ya. Nanti pulang saya jam 5 sore. Oke, Bang. Ada motornya, ada mobilnya, dari termurah sampai termahal ada. Tapi begitu pulang kerja jam 4 berangkat dari tempat kerja, nyampe stasiun Bojonggede, mobil Innova, Bang mohon maaf, saya ambil ya. Kira-kira tukang parkir marah apa enggak? Datang bapak-bapak ngambil motor PCX, Bapak motor PCX, platnya nomor berapa? B137. Oh ada, siapa? Saya ambil ya Pak. Kira-kira tukang parkir itu kehilangan motor PCX stres apa enggak? Agak. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak stres? Kenapa dia tidak kecewa? Begitu sangat mahal harganya, begitu sangat banyak titipannya. Karena dia meyakini bahwa semua kekayaannya bukan punya dirinya, melainkan hanya titipan orang-orangnya saja. Sehingga ketika tiba waktunya, dia tidak akan pernah marah, dia tidak akan pernah kecewa, apalagi sampai berputus asa, wong itu semua bukan punya dirinya. Begitu halnya juga dengan kita hadirin. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, baik berupa hartanya, jabatannya, anak-anak kita, istri kita, dan semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Ternyata sedikit demi sedikit diambil oleh Allah Ta'ala. Oh, kita langsung sadar diri, ya Allah, ini semua hanya titipan aja. Kita introspeksi, mungkinkah selama ini kita tidak bisa bersyukur? Sehingga kenikmatan itu diambil lagi oleh Allah, atau hanya bagian daripada titipan yang semua ada batas waktunya. Itulah yang harusnya kita ambil pelajaran, bahwasanya di balik kenikmatan itu yang sekarang kita rasakan itu ada pemiliknya, dan suatu saat akan kembali kepada Zat yang Maha Punya. Maka ketika kita mendapatkan musibah,
dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa, Pak? Inna lillahi, sesungguhnya kami, lillahi, miliknya Allah. Dan segala apa yang ada di kami, lillahi, miliknya Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya karenanya akan kembali kepadanya juga. Itulah makna istirja yang biasa diucapkan oleh kita. Jadi yang pertama, cara aktualisasi rasa syukur, ya, yang pertama dengan lisan kita banyak memuji kepada Allah, banyak bertasbih kepada Allah di saat mendapatkan kenikmatan. Jangan lupa sama daratan, sehingga kita nanti menjadi orang yang ujub, sombong, pada akhirnya akan dicabut kembali kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita karena tidak bisa menjaga pemberian amanah titipan yang Allah berikan kepada kita. Tukang parkir ketika nggak bisa menjaga itu barang titipannya, paling besok kita nggak mau nitipin lagi di dia. Pindah aja yang lebih safety di tempat murah pula. Akhirnya kan begitu. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, diselewengkan oleh kita, kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenikmatan Allah berikan kepada kita bukan dipakai untuk ibadah kepada Allah, memudahkan orang, membahagiakan orang, berbagi kepada orang, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lambat laun Allah murka sama kita, lambat laun akhirnya dicabut kenikmatan itu dari genggaman hidup kita. Na'udzu. Inilah pentingnya kita bersyukur. Subhanallah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Yang kedua adalah asyukru bil qalbi. Ya, aktualisasi rasa syukur kita kepada Allah bil qalbi, bisa lewat hati kita. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Syukur kepada Allah dengan hati kita, yakni dengan cara meyakini betul nih dalam hati kita bahwa semua kemudahan, semua kesenangan, semua kebahagiaan, dan sesuatu yang kita inginkan oleh Allah dikabulkan. Kita yakini betul bahwa itu semua kemudahan min fadli Rabbi, bukan semata-mata seutuhnya hasil jerih payah kita sendiri, bukan juga karena itu berkat doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh kita, tapi kita harus meyakini bahwa semua ini karunia yang Allah berikan kepada kita. Itulah dengan hati. Kalau sudah merasa meyakini itu dengan hati, maka sangat mudah nanti akhirnya untuk melakukan syukur yang ketiga, asyukru bil arkani, syukur melalui anggota badan kita. Syukur yang bisa diaplikasikan lewat perbuatan kita. Bagaimana caranya? Kok bisa? Ya, karena ketika hati sudah meyakini betul, membenarkan betul, maka akan memudahkan anggota badan untuk melakukan ketaatan dan syukur kepada Allah Ta'ala. Maka kata para ulama, hati itu seperti jenderalnya, Pak. Hati itu seperti jenderal kalau dalam sebuah pasukan. Kalau kata Pak Jenderal instruksinya A, semua pasukan harus ikut A. Kalau kata jenderal ini jangan, ya semua pasukan jangan, dan tidak ada yang berani melakukan.
itulah kedudukan hati dalam anggota badan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairu jasadi wa idza fasadat fasada sairu jasadi ala wahia al qalbi. Kata Nabi, ketahuilah wahai umat-umatku, sesungguhnya dalam anggota badan kita itu ada mudghah, segumpal daging, segumpal darah, yang mana idza saluhat saluha sairu ajasadi. Kalau ini baik, kalau ini benar, kalau ini sehat, maka akan benar, akan sehat, akan lurus semua anggota badan kita. Tangan akan baik, mata akan baik, ya, telinga akan baik, kaki akan baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini rusak, kotor, berpenyakit, maka fasada sairu jasadi, akan menularkan kotor, buruk, jijik, berpenyakit terhadap anggota tubuh kita yang lain. Apa itu? Ala wahia al qalbu, kata Nabi, ketahuilah wahai saudaraku, gumpalan yang dimaksud adalah hati. Ketika hati kita menyuruh akan kebaikan, punya niat kebaikan, maka sangat mudah nih tangan untuk melakukan kebaikan. Dia punya harta, bukan digenggam sendirian, tapi dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika hatinya punya niatan baik kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah, maka mudah menginstruksikan kepada mata kita supaya dipakai, dilihat kepada sesuatu yang Allah bolehkan, bukan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah kepada kita. Ketika benar hati kita, sehat hati kita, maka mudah untuk diinstruksikan kepada kaki, dilangkahkan ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Hadir ke tempat pengajian seperti pagi hari ini, jumlahnya luar biasa. Ini bagian daripada instruksi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Berarti hati kita, insya Allah kita punya hati qalbun salim, hati yang sehat, hati yang kuat, hati yang lurus, sehingga mampu menggerakkan kaki kita bisa hadir di tempat pengajian. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi hadirin sebaliknya, kalau seandainya hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya penuh dengan kemalasan, hatinya senantiasa dibaluti oleh yang namanya penyakit. Aduh, jangankan Pak, jangankan ini kaki kita langkahkan ke musola, ke masjid kita ini, ya, boro-boro. Terkadang baru mau melangkah aja udah ragu-ragu, malas banget. Pengajian ngantuk, jam segini enakan juga tidur. Iya Pak ya. Apalagi di saat mendengarkan suara panggilan azan di masjid dan di musola. Aduh, kalau hatinya belum mendapatkan penerangan yang luar biasa dari Allah, kira-kira bangun untuk sholat subuh berat apa susah? Memang sangat berat. Makanya diganjar oleh Allah antara sholat subuh dengan sholat maghrib, pahalanya gedean mana Pak? Subuh. Kenapa? Karena berat tantangannya. Dalam agama semakin berat dalam pengerjaannya, wah semakin luar biasa bonusnya. Bahkan di dalam sebuah keterangan, man syahidal fajar, siapa yang menyaksikan dalam arti dia bisa melakukan sholat jamaah di waktu subuh, ya,
Sholat fajar kita berjamaah bisa saksikan, bisa kita laksanakan secara berjamaah, maka Allah akan menjamin kehidupan kita dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Subhanallah. Kalau Allah yang sudah menjamin kehidupan kita seharian itu, kira-kira kita tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Apa yang dikhawatirin lagi? Apa yang digelisahin lagi, Pak? Kalau Allah yang sudah menjamin kehidupan kita. Allah yang maha punya dunia, penguasa alam jagat raya dan segala isinya, sudah menanggung kehidupan kita. Bahagianya luar biasa. Kita dijamin aja hidupnya sama negara, Pak. Wah, istri kita dijamin, 2 anak kita dijamin, Pak. Masa tua kita dijamin, Pak. Makan kita dijamin, Pak. Jabatan kita dijamin, Pak. Per 2 tahun diangkat lagi, itu pangkatnya dijamin sudah, Pak. Oh, bahagianya udah luar biasa. Betul. Apalagi yang menjamin adalah yang punya dunia dan segala isinya. Dengan cara apa? Sholat subuh berjamaah nih, hadir di tempat ini. Oleh Allah dijamin kehidupan kita. Minimal dari terbit fajar hari itu sampai terbenam matahari. Allah yang menjamin semua kehidupan kita. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Kita punya kaki yang sehat, dilangkahkan ke tempat-tempat yang mulia. Ini sukun dengan anggota badan kita. Begitu sangat berat memang rasanya. Tapi kalau hati kita tadi pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, insya Allah seberat apapun itu, kalau memang sudah menjadi kewajiban saya akan kerjakan. Karena dasarnya apa yang Allah telah berikan kepada kita. Allah telah ciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku oleh Allah dihadirkan ke alam dunia lewat rahim ibu saya, melainkan saya disuruh untuk banyak mengabdi, bertaat, dan melaksanakan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada yang berat. Subhanallah. Maka hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita selalu berdoa kan setiap sholat, salah satunya Allahumma ja'alni abdan syakura. Jangan lupa, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Jangan jadikan hamba sebagai hamba yang kufur, lupa bersyukur kepada Allah. Selalu itu minta dalam salat kita. Jangankan kita yang belum tentu ketaatannya diterima oleh Allah Ta'ala, yang belum tentu diampunkan dosa dan kesalahan kita, yang belum tentu besok dimasukkan surga atau enggak, junjunan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas dijamin oleh Allah besok masuk ke surga, yang sudah jelas-jelas diampunkan, itu maksum, terbuat dari dosa, terbebas dari dosa. Itu kalau sekalinya ibadah sampai bengkak itu kakinya, Pak. Sampai Siti Aisyah, istri beliau, langsung mengatakan, ya Rasulullah, ibadah engkau kok begini-begini amat sih? Bukankah engkau sudah Allah jamin surga? Bukankah engkau sudah maksum, terbebas dari perbuatan dosa? Tapi kenapa ibadahnya sampai sebengkak ini kedua kakinya? Apa jawab Nabi, Pak? Kata Nabi, wahai istriku, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Hai istriku, apakah aku enggak mau kalau menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala? Subhanallah. Jadi Nabi beribadah bukan cari pahala. Kecil sekali sebenarnya.
Juga Nabi beribadah bukan karena mengharap surga. Sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Nabi beribadah bukan karena takut neraka. Sudah diharamkan jasad Nabi untuk disentuh oleh panasnya api neraka. Tapi tingkat pengabdian yang paling puncak manakala kita jadikan itu ibadah lisan kita, ibadah hati kita, ibadah perbuatan kita semata karena dalam rangka merealisasikan rasa syukurnya yang begitu sangat banyak nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya, itu puncak pengabdian yang begitu sangat luar biasa, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Pertanyaannya, ada nggak jamaah Masjid Ar-Rahman kalau ibadah itu sampai bengkak kakinya? Ada? Mana orangnya? Kenapa sampai bengkak, Pak? Oh, diabetes. Asam urat, Pak. Beda levelnya Nabi sama kita ya. Kalau kita bengkak bukan karena nahan lama badan kita ketika berdiri dalam sholat, Pak. Bengkaknya banyak makan daging. Masya Allah. Ya Rabb, Masya Allah. Tuh, kata Imam Ghazali, Pak, tingkatan ibadah itu yang pertama level masih bawah, itu bagaimana? Ketika kita ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban aja. Itu level paling minim, tuh. Paling bawah. Ibadah yang kita lakukan, pengabdian yang kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban doang. Aduh, udah masuk waktu azan nih. Aduh, takut telat ke masjid aja gitu kan. Salat gitu kan. Hanya sebatas itu. Hanya supaya bagaimana dia tidak dosa. Hanya supaya menggugurkan kewajiban itu sudah kelar, tanggung jawabnya di mata Allah. Kata Imam Ghazali, ini pengabdian levelnya masih level bawah. Kira-kira kita gimana selama ini ibadah, Pak? Tapi ya bagi tingkatan kita segitu juga udah luar biasa ya, Pak ya. Kata Imam Ghazali ya beda sama kita keimanannya. Bagi beliau sangat low banget. Tapi bagi kita segitu juga alhamdulillah. Yang penting kita nggak dosa. Yang penting kita menjalankan daripada malas-malasan. Yang penting istiqomah konsisten. Ya. Yang kedua, kata beliau, kalau ingin naik lagi derajatnya pengabdian yang kita lakukan, ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, masuk level kedua, kita lakukan itu pengabdian, kita lakukan itu ketaatan, kita kerjakan itu amal soleh, bukan karena sebatas menggugurkan kewajiban, tapi itu adalah kebutuhan. Apa, Pak? Kebutuhan. Kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan, kira-kira harus apa enggak? Harus. Kondisi apapun juga, kalau memang butuh mah ya gimana lagi? Iya. Bahkan ada bahasa orang di luar itu, kalau sedang butuh mah terkadang yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Yang tadinya nggak ada, jadi ada. Bahkan ada yang sampai salah dibuat benar, ya kalau karena butuh, yang haram dihalalkan. Saking apanya itu? Butuh, gitu kan? Bahasanya begitu, Pak. Nah, sama hanya juga dengan ibadah kita. Kalau kita pengabdian itu karena memang sebatas atau karena memang benar-benar butuh, sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kita, pasti itu akan dicari. Pasti itu akan dia paksakan. Pasti itu akan dia kerjakan. Kondisinya susah atau enggak. Kondisinya itu perih atau tidak. Kondisinya berat atau enggak. Tetap itu dia akan kerjakan. Karena sudah menjadi sebuah kebutuhan. Layaknya makanan dalam kehidupan.
ketika kita lapar, mencari bagaimana perut kita kenyang. Itulah ibadah gambaran level yang kedua menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Maka subhanallah, Bapak Ibu, para sahabat salafun saleh itu ibadah itu seperti sebuah kebutuhan. Sehingga para sahabat yang dekat dengan Nabi kala itu, ketika dia ditimpa oleh berbagai macam masalah dan musibah, mereka itu seperti Nabi, ya Bilal, arihna bis shalah. Ayo kita istirahatkan urusan-urusan dunia kita yang rumit ini bis shalah, dengan salat. Dengan salat hati kita bisa tenang, suasana jadi damai, karena sudah menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga menghadirkan ketenangan, kebahagiaan, kepuasan dalam hidup kita. Berarti ini sholat yang benar. Itulah yang Allah inginkan di balik sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita bagaimana? Justru lagi sholat hadir semua masalah. Lagi sujud bukannya mikirin Allah, mikirin kebesaran Allah. Semua masalah-masalah diingetin dalam sholat. Tadinya padahal mah nggak ingat di luar sholat. Pas lagi sholat, ingat semua. Ya Allah, ini kemana pikirannya? Ya Rabb, Masya Allah. Ya, belajar Pak, dikit-dikit kita untuk sholat khusyuk. Berat. Coba Pak, maka dari awal itu, ketika masuk ke sholat, kata di dalam kitab Fathul Mu'in saya baca itu, saya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ketika takbiratul ihram, keraskan. Tapi jangan kencang-kencang juga. Disuarakan jangan. Allah hadir tuh hati kita. Beda dengan kayak patung gitu. Allah Mr. Bean. Pakai takbirnya disuarakan. Allah hadir tuh hati kita. Allah sengaja tuh imam ketika memanjangkan Allah selama tidak terlalu panjang itu untuk menghadirkan hati. Bahkan sebagian ulama bilang sudah terpikirkan dari awal takbiratul ihram sampai salam itu dalam kalimat Allahu Akbar. Hadirkan itu, ucapkan itu. Begitu juga ketika kita mau ruku, Allah. Takbir intikal itu namanya, diucapkan. Agar apa? Menghusukkan hati kita, mengkonsentrasikan hati kita. Yang tadinya lalai, yang tadinya lupa, yang tadinya bengong. Dengan diucapkan itu takbir intikal, takbir perpindahan, insya Allah akan memantapkan kembali ingatan dan hati kita. Hadirkan. Memang susah Pak Ustadz untuk sholat khusyuk itu. Tapi bukan berarti kita tidak belajar, tidak mencoba, tidak berusaha. Memang kata Allah dalam Al-Quran, ya, untuk mencapai sholat khusyuk, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu memang berat. Kecuali kalau orang sudah khusyuk, bukan berat tapi menjadi ringan. Kalau sudah khusyuk, bukan menggugurkan kewajiban, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Itulah pentingnya kita harus bisa belajar sholat khusyuk. Coba Pak. Nikmat. Apalagi di saat kita sedang banyak dosa. Wah, sholatnya mantap sampai berteriakan air mata. Ya. Benar Pak ya? Coba kalau sedang banyak dosa Pak. Ketika kita harus melakukan kesalahan, ngadep sama Allah, ngadu sama Allah, sholat berjamaah, lamain sujudnya kita. Insya Allah banyak air mata yang keluar. Dan keluar air mata di saat kita mau bertaubat kepada Allah, minta maaf sama Allah, itu air mata yang sangat mahal. Bahkan itu bisa tugdibu godoba robbi. Tudfi'u godoba robbi, bisa memadamkan murkanya Allah Ta'ala dengan tetesan air mata orang yang mau bertaubat meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tingkatan ibadah kata Imam Ghazali yang ketiga, level bawah, level middle, dan level atasnya adalah ungkapan ibadah yang dia lakukan
sebagai ungkapan rasa syukurnya dia, panjatan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi tadi mengucapkan, menjawab omongan istrinya dengan mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, emangnya aku nggak mau dijadikan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu, kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga oleh Allah kenikmatannya dilanggengkan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau bisa ditambahkan oleh Allah kenikmatannya. Syaratnya kita mampu bersyukur terhadap apa yang sedang kita terima saat ini dari Allah. Sedikit kita syukuri, maka insya Allah mudah bagi Allah untuk menambahkan yang sedikit yang merasa menurut kita ini kurang. Syaratnya harus bersyukur. Kalau yang sedikit aja kagak kita bersyukur, gak bisa mensyukurinya, gak bisa menggunakannya. Kata Allah, gimana aku mau kasih lagi nikmat yang banyak? Sedikit aja kupur. Begitu ya Pak ya. Maka kata Nabi, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Siapa yang gak bisa bersyukur, menerima ya dalam hal yang kecil, dalam hal yang sedikit, dalam hal yang remeh, ya gimana dia bisa bersyukur nanti di saat diberikan nikmat yang banyak? Ya, di situ makanya nikmat yang banyak itu, di balik sebuah kesenangan itu ada yang namanya ujian. Iya Pak ya. Kita mungkin tahu cerita umat Nabi Musa yang namanya Qorun. Tahu Pak? Qorun. Dulu, wah, dia pegawai biasa Pak. Orang hidup miskin susah. Dia datang ke pengajian, minta didoakan dari Nabi Musa alaihi salam. Wahai Nabi, hidup saya susah amat. Jangan entang untuk keseharian, untuk bahan-bahan sifatnya yang bersifat sekunder, untuk kebutuhan makan aja susah. Doain aku wahai Nabi, biar aku jadi orang kaya, sukses, usaha aku. Didoain sama Nabi. Nabi yang berdoa, tapi dia sudah ngasih janji. Ya inilah orang. Kalau belum jadi kadang, wah janjinya luar biasa. Kalau aku jadi orang kaya, tenang. Ya, apa yang mau dibutuhkan untuk perjuangan Islam, saya pokoknya mah yang akan membackup semuanya. Doain ya wahai Nabi, didoain sama Nabi, sama umatnya, dibacain Fatihah dan lain sebagainya. Mulai nambah tuh karirnya, mulai nambah usahanya. Awal mengasih, wah sesuai dengan janjinya. Lama kelamaan, ketika hartanya sudah menggunung Pak, hartanya sampai segudang Pak, bahkan dia itu tidur di atas tumpukan harta. Dia punya gudang harta, kuncinya aja, kunci gudangnya itu harus diangkat oleh 50 orang, Mbak. Kuncinya dalam sebuah riwayat, itu bisa terangkat kalau dipikul oleh 50 orang. Coba bayangkan, kira-kira berapa banyak itu hartanya. Tapi apakah setelah banyak harta dia nepatin janjinya? Nempatin janjinya? Boro-boro. Lupa. Dengan sombong dan merendahkan dia bilang, ini semua atas jerih payah aku yang gak kenal saya istirahat dan lelah. Ini hasil network saya, ini hasil upaya saya. Kenapa harus diberikan kepada Nabi Musa? Lupa 10 tahun yang lalu bahwa dia yang mengemis-ngemis minta didoakan dengan umatnya, hingga akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya. Maka sekarang disebut, ada istilah kalau kita nemuin harta di bawah tanah disebut harta. Sejarahnya itu Pak. Aduh ya Allah, subhanallah. Itu hadirin Bapak Ibu ya,
Mudah-mudahan kita semua ya Allah jadikanlah hamba kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbinglah kita semua untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Lisan kita menjadi lisan yang bersyukur kepada Allah. Hati kita hati yang bisa pandai bersyukur kepada Allah, sehingga anggota badan kita juga melakukan sesuatu yang bisa mengundang keridhaan dan mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, ini silahkan. Ada pertanyaan? Baik. Oke, cukup ya Pak ya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari pagi hari ini tentang pentingnya kita bersyukur menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah وبحق من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم فرج همومنا ويكاشف الغم اكشف همومنا ويا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.